Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat-sehat ya. Oh iya, jangan lupa jaga kesehatan, oke? Nah, di video kali ini saya dan rekan-rekan saya akan membagikan video tutorial mengenai bagaimana tahapan-tahapan untuk melakukan pemeriksaan pada berita usaha. Sebelum kalian menyimak videonya, perkenankan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Setelah itu, kalian bisa menyimak videonya dengan bersama. Let's check this video. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dengan hal-hal yang berkaitan dengan piutang. Yang pertama, pengertian piutang. Piutang merupakan salah satu unsur dari aktiva lancar dalam neraca perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang, jasa, atau pemberi kredit terhadap debitur yang pembayarannya pada umumnya diberikan dalam tempo 30 hari sampai dengan 90 hari. Yang kedua, ciri-ciri piutang. Ciri piutang itu ada 3. Yang pertama, adanya nilai jatuh tempo. Nilai jatuh tempo yaitu yang menjelaskan penjumlahan dari nilai transaksi utama lalu ditambah dengan nilai bunga yang dibebankan untuk dibayarkan pada tanggal jatuh tempo. Yang kedua, adanya tanggal jatuh tempo. Ciri piutang yang kedua adalah adanya jatuh tempo. Tanggal jatuh tempo dapat diketahui dari lamanya atau umur piutang. Yang ketiga, adanya bunga yang berlaku. Piutang dapat terjadi karena pembelian memutuskan melakukan transaksi secara kredit, dan hal ini menimbulkan bunga. Bunga dalam hal ini dibayar sebagai bentuk konsekuensi pembeli yang minta waktu pembayarannya tertentu dan sebagai keuntungan bagi penjual karena sudah bersabar dalam menunggu pelunasan kredit tersebut. Yang ketiga, jenis piutang. Yang pertama, piutang usaha. Piutang usaha adalah suatu jumlah pembelian kredit dari pelanggan. Yang kedua, wesel tagih. Wesel tagih adalah surat formal yang diterbitkan sebagai bentuk pengukuran utang. Yang ketiga, piutang lain-lain. Piutang lain-lain mencakup selain piutang dagang, contohnya piutang bunga, piutang gaji, uang muka karyawan, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kunti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur-prosedur yang perlu dilakukan untuk pemeriksaan akun piutang. Prosedur pengujian substantif. Pengujian substantif merupakan prosedur-prosedur pengauditan yang dibuat oleh auditor untuk menguji atau mendeteksi kesalahan salah saji material dalam nilai rupiah, yang mana akan mempengaruhi langsung kebenaran dari saldo-saldo dalam laporan keuangan. Maka di sini auditor harus menghimpun semua bukti yang cukup untuk memperoleh dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan perusahaan yang diauditnya. Pengujian substantif menyediakan bukti mengenai kewajaran setiap aspersi laporan keuangan yang signifikan.
Berikutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai tujuan dilakukan pengujian substantif, yang mana untuk membuktikan bahwa saldo akun piutang usaha dan akun penilaiannya yang dicantumkan dalam neraca mencerminkan saldo akun piutang usaha dan saldo akun cadangan kerugian piutang usaha yang sesungguhnya pada tanggal neraca tersebut. Berikutnya adalah prosedur substantif berikut dilakukan untuk meyakini. Yang pertama, keakuratan catatan. Cocokkan catatan neraca buku besar dan pendukung piutang usaha dan cadangan kerugian piutang. Jadi di sini kita mencocokkan untuk agar menghasilkan keakuratan catatan. Berikutnya adalah hak dan keberadaan. Kirim konfirmasi piutang kepada debitur yang dipilih atau yang ditentukan. Selanjutnya, lakukan uji penerimaan setelah neraca atau subsequent collection sampai dengan tanggal 10 Maret 2018. Berikutnya adalah kelengkapan, di mana kita meminta data piutang usaha dan piutang lain-lain, lalu menelusuri beberapa dokumen pendukung transaksi timbulnya piutang. Catatan pada kelengkapan ini adalah kita harus mengkaitkan informasi dalam audit piutang usaha dengan audit kasar, dan kita harus meneliti adanya transaksi penambahan atau pengurangan piutang usaha sebelum melakukan analisis umur piutang. Berikutnya adalah penilaian dan alokasi. Lakukan penilaian tertagihnya piutang dengan menguji kecukupan cadangan kerugian piutang atau CKP sesuai kebijakan perusahaan dengan melakukan analisa umur piutang. Yang terakhir adalah penyajian dan pengungkapan, di mana di sini kita harus membandingkan penyajian dan pengungkapan piutang sesuai dengan SAK. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam menjelaskan mengenai tentang prosedur piutang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melame kita akan menjelaskan mengenai bukti audit dan pengujian pada audit piutang usaha. Jadi bukti audit sendiri itu adalah informasi yang digunakan untuk mendukung laporan auditor. Jadi informasi yang diaudit ini sudah sesuai atau belum dengan kriteria yang ditentukan. Jadi pada audit piutang usaha ini ada dua bukti audit, yaitu bukti dokumentasi dan juga bukti konfirmasi. Bukti dokumentasi sendiri itu merupakan bukti yang diperoleh mengenai kelengkapan data. Jadi bukti dokumentasi ini digunakan auditor untuk memeriksa kebenaran data. Pada bukti dokumentasi ini berupa catatan akuntansi dan seluruh dokumen pendukung transaksi perusahaan. Sedangkan bukti konfirmasi sendiri itu merupakan bukti yang diperoleh mengenai kepemilikan atau penilaian. Jadi pada audit piutang usaha, bukti dokumentasi itu ditunjukkan berupa buku besar piutang usaha, kemudian buku besar CKP, ada jurnal penjualan kredit, kemudian bukti dokumentasi berupa jurnal kas masuk, dan ada juga bukti dokumentasi berupa rekap penerimaan kas. Untuk bukti konfirmasi sendiri itu berupa jawaban konfirmasi dari klien. Selanjutnya yaitu mengenai pengujian yang dilakukan pada audit piutang usaha. Di sini ada dua pengujian yang dilakukan, yaitu yang pertama adalah subsequent collection test, dan yang kedua itu pengujian kondisi debitur. Jadi untuk yang subsequent collection test itu merupakan pengujian penerimaan setelah tanggal neraca sampai pada tanggal 10 Maret 2018. Jadi pemeriksaan ini itu dilakukan terhadap transaksi dan
bukti penagihan debitur antara tanggal 1 sampai tanggal 10 Maret 2018 pada register kas masuk atau rekap penerimaan kas. Kemudian untuk yang pengujian kondisi debitur, di sini ada keterangan mengenai kondisi debitur. Yang pertama lancar, kemudian kedua kurang lancar, dan yang ketiga tidak lancar. Jadi untuk pengujian kondisi debitur ini itu untuk meyakinkan secara kualitatif bahwa besarnya kerugian piutang itu adalah wajar. Jadi untuk keterangan kondisi debitur lancar itu digunakan untuk debitur yang sebagian besar fakturnya tidak terlambat atau terlambat antara 30 sampai 60 hari. Keterangan yang kedua yaitu kurang lancar. Jadi untuk debitur yang sebagian besar fakturnya itu terlambat antara 60 sampai 90 hari. Keterangan yang ketiga yaitu tidak lancar. Jadi untuk debitur yang sebagian besar fakturnya terlambat di atas 90 hari. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai bukti audit dan pengujian piutang usaha. Terima kasih. Untuk membuat kertas kerja piutang usaha ada beberapa langkah yang harus diperhatikan, yaitu dengan melengkapi kertas kerja pendukung B1 yang berisi daftar piutang usaha, analisa umur piutang usaha, dan cadangan kerugian piutang. Di sini saya sudah memiliki data dukung untuk daftar piutang usaha yang nantinya akan dianalisis umur piutang usahanya itu. Nah, mari kita beranjak ke analisis umur piutang dan cadangan kerugian piutang. Di sini sudah jelas ya untuk instruksinya bahwa kita menghitung keterlambatan pembayaran piutang usaha dengan cara melihat tanggal faktur yang tertulis itu tanggal berapa, terminnya itu maksimal berapa hari, dan keterlambatannya itu sampai tanggal 31 Desember itu berapa hari. Lalu kita letakkan di kolom belum terlambat, terlambat 1 sampai 30 hari, terlambat 31 sampai 60 hari, terlambat 61 sampai 90 hari, atau terlambat lebih dari 91 hari. Di sini kita ambil contoh untuk baris pertama. Sudah jelas ya di sini tanggal faktur yang tertulis 10 bulan 8 2017 dengan terminnya 2/10 N/45 sebesar Rp43.871.000. Nah, dari tanggal faktur yang tertulis tersebut ditambah jangka waktu maksimal pembayaran yaitu 45 hari. Maka untuk maksimal pembayaran tagihan itu tanggal 25 bulan 9 2017. Tetapi pada tanggal 31 Desember 2017 tagihan tersebut belum terbayar. Berarti keterlambatannya adalah tanggal 25 bulan 9 2017 sampai ke tanggal 31 bulan 12 2017 diperoleh keterlambatan sebesar 3 bulan lebih 4 hari, di mana kita asumsikan 3 bulan lebih 4 hari ini 1 bulannya 30 hari, maka terlambat 94 hari. Oleh karena itu, baris pertama diletakkan pada kolom terlambat lebih dari 91 hari sejumlah saldo piutang yang harus dibayarkan, yaitu sebesar Rp43.871.000. Contoh baris yang kedua yaitu tanggal fakturnya 25 bulan 10 2017 dengan termin 2/10 N/45. Jadi waktu maksimal pembayarannya yaitu
25 bulan 10 2017 ditambah 45 hari, maka tanggal 10 bulan 12 tahun 2017 adalah maksimal tagihan yang harus terbayar. Tetapi sampai tanggal 31 Desember 2017 tagihan tersebut belum terbayarkan, maka keterlambatannya yaitu 21 hari diperoleh dari tanggal 10 bulan 12 tahun 2017 sampai dengan 31 bulan 12 2017 dan diletakkan pada kolom terlambat 1 sampai 30 hari sejumlah Rp59.706.500. Itu contoh yang kedua. Dan contoh yang ketiga yaitu tanggal faktur 19 bulan 12 tahun 2017 dengan termin 2/10 N/45. Jadi waktu maksimal pembayarannya yaitu tanggal 4 bulan 2 tahun 2017. Tetapi tagihan tersebut belum terbayarkan sampai tanggal 31 Desember. Dengan tanggal pembayarannya maksimal tanggal 4 bulan 2 2017. Oleh karena itu, pada baris ketiga ini bisa diletakkan di kolom belum terlambat karena memang untuk batas waktu pembayarannya masih bulan 2. Seperti itu. Untuk selanjutnya kita hitung seperti yang sudah saya contohkan tersebut. Nah, dari perhitungan tersebut kita menjumlahkan dari setiap kolom-kolom kelompok umur piutang belum terlambat jumlahnya Rp222.260.500 dan CKP-nya sebesar 2,5%. Untuk terlambat 1-30 hari jumlahnya seperti ini dengan total CKP-nya itu seperti ini dan seterusnya, bisa Anda lihat sendiri. Nah, setelah dikalikan dengan CKP-nya maka muncullah saldo sebesar ini dari setiap kolom-kolom kelompok umur piutang. Nah, dari setiap kolom-kolom kelompok umur piutang ini kita tambahkan sehingga menjadi total CKP yaitu sebesar Rp25.246.251. Jangan lupa kita beri paraf dan tanggal. Untuk indeksnya kita beri indeks B1. Kemudian kita lanjut ke lembar 3 yaitu analisa umur piutang dan cadangan kerugian piutang, di mana di lembar ketiga ini kita mengisinya sesuai dengan rekap penerimaan kas atau bisa disebut dengan subsequent collection test. Nah, untuk subsequent collection test ini sampai dengan tanggal 10 Maret 2018. Pemeriksaan terhadap transaksi dan bukti penagihan debitur antara tanggal 1 Januari sampai dengan 10 Maret 2018. Nah, rekap penerimaan kas ini sebagian besar dari debitur yang melunasi faktur-faktur yang umurnya paling lama. Sudah kita hitung tadi yang umurnya paling lama, yaitu baris pertama. Baris pertama ini umurnya paling lama dengan keterlambatan lebih dari 91 hari. Nah, dengan subsequent collection-nya Rp43.871.000 dan keterangannya yaitu tidak lancar. Mengapa tidak lancar? Karena debitur yang sebagian besar fakturnya terlambat di atas 90 hari. Jadi keterangan lain ini atau komentar kondisi debitur itu diperoleh dari ketentuan ini. Ketentuan nomor 1 sampai 3 ada lancar, kurang lancar, dan tidak lancar.
Kemudian untuk baris keempat yaitu Rp30.579.000. Ini dari kelompok umur piutang baris keempat ini, terlambat 61 sampai 90 hari, di mana dikategorikan kurang lancar. Mengapa? Karena debitur yang sebagian besar waktunya terlambat 60 sampai 90 hari. Dan seterusnya. Intinya di subsequent collection test ini data rekap penerimaan kasnya diperoleh dari debitur yang umur piutangnya itu lebih dari 91 hari atau yang umur piutangnya itu paling lama, seperti itu. Jangan lupa diberi indeks B1 dan paraf serta tanggal. Kemudian kita ke daftar piutang usaha. Nah, di daftar piutang usaha ini ada beberapa debitur yang sudah melunasinya. Karena itu untuk piutang usaha kotor dari daftar piutang ini kita jumlahkan semua, totalnya Rp639.690.000. Dan selanjutnya saldo JKP yaitu sebesar Rp253.346.251. Nah, untuk piutang usaha bersihnya ini diperoleh dari saldo piutang usaha kotor sebesar ini dikurangi dengan JKP sebesar ini. Maka saldo piutang usaha bersih sebesar Rp605.439.000. Jangan lupa diberi paraf dan tanggal serta indeksnya B1. Oke teman-teman, cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Bilala Saputra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahap-tahap pengisian kertas kerja indeks B. Untuk tahap-tahapnya sendiri, saya tampilkan langkah-langkahnya dalam video berikut. Selanjutnya adalah gambar di samping adalah contoh form dari kertas kerja indeks B. Informasi yang terdapat di situ ada beberapa hal. Yang pertama ada kop lembar kertas kerja, kemudian ada indeks, kemudian ada nama perusahaan, judul, periode, dan ada juga lembar kertas kerjanya. Kemudian berikut adalah beberapa data pendukung yang diperlukan dalam proses pengauditan piutang usaha dan cadangan kerugian piutang. Beberapa data pendukung yang kita perlukan ada laporan laba rugi untuk tahun 2017 dan 2016, kemudian juga ada jurnal penjualan, ada juga penerimaan yang belum dibukukan, dan ada juga buku besar tahun 2017 dan 2016. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah atau proses bagaimana kita mengisi lembar kerja indeks B. Untuk langkah pertama yang harus kita perhatikan adalah kita harus menyiapkan lembar kerjanya. Kemudian untuk selanjutnya cara pengisiannya yaitu dari atas ke bawah. Untuk pertama yang harus kita isi adalah indeks. Untuk indeks kita isi huruf B karena itu kita sesuaikan dengan instruksi yang ada. Untuk selanjutnya, untuk indeks B itu untuk judul laporan keuangan yaitu piutang usaha dan cadangan kerugian piutang. Untuk periodenya 31 Desember 2017. Untuk selanjutnya kita akan menghitung mengaudit piutang usaha. Untuk yang pertama yang harus kita ketahui adalah saldo awal. Saldo awal
yaitu didapat dari buku besar 2016. Kemudian, saldo awal ditambah dengan penjualan kredit selama 2017 itu nanti akan dikurangi dengan penerimaan atau pelunasan dari debitur selama 2017. Kemudian akan dikurangi lagi dengan retur penjualan kredit ditambah dengan PPN. Kemudian akan dikurangi lagi dengan penerimaan yang belum dibukukan pada audit kas dan bank kemarin. Nah, dari proses tersebut kita akan mendapatkan saldo audit, di mana saldo audit kita dapatkan dari saldo awal ditambah penjualan kredit dikurangi dengan penerimaan atau pelunasan dari debitur dikurangi dengan retur penjualan kredit dikurangi dengan penerimaan yang belum dibukukan. Untuk selanjutnya kita bandingkan antara saldo audit dan saldo buku besar, apakah sama ataukah tidak sama. Dan ternyata saldo audit dan saldo buku besar tidak sama. Ketidaksesuaian antara saldo audit dan saldo buku besar itu adalah menjadi selisih, di mana selisih yang terjadi adalah dicatat terlalu besar. Untuk selanjutnya kita akan menghitung atau mengaudit akun cadangan kerugian piutang, di mana langkah-langkahnya hampir sama dengan kita mengaudit piutang usaha, yaitu yang pertama kita harus mengetahui saldo awal. Saldo awal didapat dari buku besar tahun 2016. Kemudian kita tambahkan dengan kerugian piutang yang terjadi selama tahun 2017. Hasil dari saldo awal ditambah kerugian piutang selama 2017 itu menjadi saldo buku besar tahun 2017. Nah, kita bandingkan antara saldo buku besar tahun 2017 dengan saldo audit yang telah kita hitung tadi. Saldo audit untuk CKP kita hitung dari perhitungan B1. Ternyata dari saldo audit dengan saldo buku besar itu terdapat selisih, yaitu selisihnya dicatat terlalu kecil. Dari perbedaan piutang usaha dan cadangan kerugian piutang tersebut, kita usulan jurnal penyesuaian. Untuk piutang usaha, kita tidak usah mengusulkan jurnal penyesuaian lagi karena telah kita usulkan jurnal penyesuaian pada audit kas dan bank. Untuk yang cadangan kerugian piutang perlu kita buatkan jurnal usulan penyesuaian, yaitu beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang, dikarenakan cadangan kerugian piutang dicatat terlalu kecil. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengisian kertas kerja indeks B11 sampai dengan B13. Gambar di samping merupakan contoh dari form kertas kerja indeks B11 sampai dengan B13, di mana contoh di samping merupakan formnya seperti surat konfirmasi saldo piutang yang dikirim dari pihak perusahaan kepada pihak customer. Untuk berikutnya adalah beberapa data pendukung yang diperlukan. Di sini kita dipermudah dengan adanya modul praktek pengauditan. Di situ telah
ada informasi bahwa dalam pengauditan piutang usaha dan cadangan kerugian piutang ditemukan beberapa temuan audit. Kemudian ada juga daftar piutang usaha yang harus kita cek kebenaran dari piutang-piutang yang telah kita tulis tadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengisian kertas kerja form B11 sampai dengan B13. Nah, untuk tata cara pengisiannya sendiri, kita bisa mengisi informasi-informasi yang dibutuhkan pada form kertas kerja tersebut dari temuan audit yang kita temukan. Yaitu pertama kita mengisi nomor, yang kedua kita mengisi nama konsumen, yang ketiga kita mengisi periode pengauditannya. Untuk yang selanjutnya, yang bawah merupakan konfirmasi piutang yang dikirimkan kembali dari pihak konsumen ke pihak perusahaan. Untuk hasilnya sendiri kita telah temukan dalam temuan audit, yaitu dalam komentar atau penjelasan kita sesuaikan dengan komentar atau penjelasan yang kita telah temukan dalam audit tersebut. Begitu pula dengan pengisian konfirmasi saldo piutang usaha. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.